Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Netizen pecinta kebaikan dimanapun berada, yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat iman dan juga nikmat kesempatan. Kesempatan sehingga kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan kita. Kita berharap bahwa di setiap kesempatan atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan ini mudah-mudahan bisa diridhoi oleh Allah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang artinya adalah hari raya penyembelihan. Ada dua momen penting di dalam Idul Adha ini. Yang pertama adalah ibadah haji, syariat haji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempurnaan rukun Islam yang kelima. Dan hari ini rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin, muslimat sudah mulai memastikan diri untuk masuk di Mekah untuk menanti pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah syariat diperintahnya kita untuk melaksanakan penyembelihan hewan korban. Dan pada kesempatan hari ini kita akan coba memaknai ibadah korban ini. Tentu kita tidak ingin berhadapan pada tradisi keislaman yang hanya itu-itu saja. Artinya orang mulai disibukkan bagaimana mengumpulkan hewan-hewan korban, menyembelih, kemudian mendistribusikan, kesibukan-kesibukan yang seperti itu. Jauh daripada itu, tentu kita akan bisa mengambil ruh ritual daripada ibadah korban itu sendiri yang merupakan perintah Allah. Ingat bahwa di setiap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apapun itu syariat yang diajarkan, tentu di situ ada makna-makna, ada sir, ada rahasia-rahasia. Kata Imam Al-Ghazali adalah asrar, rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, yang mestinya itulah yang nanti bisa kita ambil hikmahnya, kemudian kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita bisa memaknai ibadah korban ini tidak sekedar sebagai sebuah kegiatan ritual keislaman belaka, tapi adalah pemaknaan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita memaknai ibadah korban, kita coba untuk turunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam perintah-perintah yang menjadi syariat korban itu sendiri. Kita bisa lihat setidaknya adalah ada 3 surat yang bisa kita lihat dan kita bisa jadikan tadabbur dalam pemaknaan ibadah korban itu. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2, kemudian kita bisa lihat juga nanti ada di dalam As-Saffat yang merupakan bercerita tentang sejarah, yaitu surat 102 sampai 107, juga ada di dalam surat Al-Maidah ayat 27 dan ayat 28. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba lihat dari masing-masing surat ini. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Dimulai dari ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar.
Inna a'tainakal kausar, sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua. Tidak bisa dihitung berapa nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat yang kita anggap sebagai nikmat yang besar. Ada juga orang yang kadang menganggap itu sebagai nikmat yang kecil. Semua terhimpun dalam nikmat Allah yang begitu banyak sekali. Saking sayangnya Allah kepada hambanya, nikmat yang kita anggap kecil sekalipun itu adalah sebagai nikmat karena terkandung rahmat dan sekaligus ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kata Allah, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Maka fasalli li rabbika wanhar, maka bersolatlah untuk Tuhanmu wanhar, dan berkorbanlah. Ada dua yang bisa kita ambil di sini, bagaimana kita mensyukuri akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu dengan ketertundukan, dengan kita bersujud kepada Allah, dengan kita mensyukuri pengakuan kita kepada atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui sebuah penghambaan dengan kita melakukan ibadah sholat. Yang kedua adalah tuntutan dari orang yang sudah tunduk kepada Allah, itu berarti bahwa dirinya siap untuk melaksanakan sebuah pengorbanan di dalam kehidupannya. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bisa lihat di dalam As-Saffat dari mulai ayat 100 sampai 107. Ketika Nabiullah Ibrahim sebagai seorang hamba yang lama tidak dikaruniai seorang anak, mendambakan anak. Kemudian Ibrahim bermohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah atau ya Tuhanku, berilah aku seorang anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Lalu Allah memberikan kabar yang sangat gembira, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah memberikan kabar gembira dengan diberikannya seorang anak yang lembut, anak yang santun, anak yang penyabar dan sebagainya. Itulah Nabiullah Ismail. Kebahagiaan Nabi Ibrahim sedemikian luar biasa, panjang dan lama penantian untuk mendapatkan seorang anak. Lalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, bahagianya luar biasa. Maka dilanjutkan di dalam ayat tersebut dikisahkan falamma balagha ma'us sa'ya. Maka tatkala ketika sudah sampai seorang anak ini sa'ya itu sudah berkemampuan diri. Sudah bisa berbuat pengabdiannya kepada orang tua, sudah bisa mandiri, sudah bisa melakukan berbagai banyak hal. Kalau mungkin bahasa kita ya, sudah saat-saatnya membanggakanlah kita kalau sebagai seorang tua mempunyai anak yang sudah bisa berbakti, bisa membantu, bisa berdiri sendiri dan sebagainya. As-sa'ya, maka qala ya bunayya. Disitulah Ibrahim menyampaikan yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, dia sampaikan kepada anaknya, ya bunayya, ini ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Allah memerintahkan kepada Ibrahim melalui mimpinya dan itu disampaikan kepada Ismail. Sesungguhnya aku telah bermimpi untuk menyembelihmu, anni adzbahuka fanzur madza tara. Apa yang akan menjadi pendapatmu nak? Masya Allah. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan orang tua, penantian yang panjang ketika diberikan nikmat oleh Allah, kebahagiaan menyelimuti dalam kehidupan rumah tangga, hadirnya seorang anak yang lama telah dinanti dan menjadi sesuatu yang sangat membanggakan, lalu perintah Allah untuk menguji Ibrahim. Bentuk syukurnya Ibrahim kepada Allah apakah bisa tetap diwujudkan ketika Allah memberikan ujian?
ketika Allah memberikan cobaan kepada Nabiullah Ibrahim, dan itu disampaikanlah Ibrahim kepada anaknya, ini adbahuka fanzur madza tara. Apa pendapatmu nak? Saya telah bermimpi untuk menyembelihmu. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah, apa jawab Ismail? Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, wahai ayahanda, laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku menjadi seorang yang termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Ada pendidikan yang menarik ketika kisah ini terjadi dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Yang pertama adalah ketertundukan seseorang kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali Allah memerintahkan, maka Ibrahim tunduk, anaknya pun juga tunduk, semua ikhlas tunduk dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerahkan keikhlasan dengan totalitas, tanpa berpikir apapun dan bagaimanapun, itu sebagai rasa syukurnya dia kepada Allah. Ketika dulu dia bermohon kepada Allah untuk diberikan putra, syukur telah diberikan oleh Allah. Tapi ketika bahwa pada saatnya Allah akan mengambil melalui perintah di dalam mimpinya untuk disembelih, maka ikhlas juga untuk penyerahan. Nah, ini yang kadang-kadang perlu untuk kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang galau, ada orang yang stres, ada orang yang bingung ketika sudah diberikan jabatan, tiba-tiba jabatan itu diambil oleh Allah. Padahal kita tahu, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jabatan itu yang kuasa Allah, yang memberikan Allah, dan yang akan mengambil juga Allah. Enaknya kita kalau diuji itu dengan enak, artinya diberikan jabatan terus menerus. Tapi Allah lebih tahu terhadap setiap hambanya, kadang diberi jabatan, kadang jabatan itu diambil lagi. Kadang diberikan anak, nanti anak juga diambil lagi. Disinilah letak ujian seseorang. Kalau kita mencontoh terhadap Nabiullah Ibrahim, disitulah menjadi titik kunci dari sejauh mana ketertundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya kita diuji dengan kelapangan, diberikan kelonggaran, diberikan kekayaan, tapi saat tertentu kita kesulitan luar biasa. Kadang diuji dengan berbagai macam problem-problem, bisa jadi problem rumah tangga, bisa jadi adalah problem kadang sakit dan sebagainya. Itu semua adalah kehendak Allah menguji ketertendukan manusia, hamba-hamba Allah ini untuk tetap bersyukur kepada Allah, atau justru sebaliknya dia menjadi hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. Maka apa yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim? Ikhlas dalam hatinya untuk melaksanakan perintah Allah, dan itu juga disambut oleh putranya Ismail untuk menyerahkan dirinya karena itu perintah Allah. Wahai ayahanda, karena itu sudah perintah Allah, lakukan itu kepadaku. Niscaya engkau akan mendapatiku insya Allah menjadi orang-orang yang sabar. Falamma aslama watallahu lil jabin, maka tatkala keduanya sudah pasrah, watallahu lil jabin, dan Ibrahim sudah meletakkan anaknya atas pelipisnya, siap-siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nadainahu ayya Ibrahim, Allah memanggilnya, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kau benar Ibrahim, Allah membenarkan. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya yang demikian ini engkau adalah termasuk orang-orang yang baik. Inna kadzalika najzil muhsinin. Pantas untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan, pantas untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah, dan Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Allahu Akbar. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Kata Allah, sesungguhnya inilah inna hadza lahuwal bala'ul mubin, cobaan yang nyata. Setiap manusia mengambil hikmah dari kisah Ibrahim, ada cobaan yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim,
dan Allah gantikan itu dengan domba yang besar. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Ibrahim ini? Orang yang lulus ujian Allah Subhanahu wa taala mampu merefleksikan akan syukurnya kepada Allah, baik ketika diberikan nikmat baik atau nikmat tidak baik, nikmat lapang atau nikmat sempit, dia tetap bersyukur kepada Allah, maka disitulah Allah akan memberikan wa najzil muhsinin, orang-orang yang membalas orang-orang yang selalu dalam kebaikan. Allah akan berikan kemuliaan, Allah akan berikan sebuah harapan yang nanti akan dikabulkan oleh Allah, dan itu adalah hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita ini, bahwa setiap manusia itu pasti akan dicoba oleh Allah. Mungkin teks redaksi persisnya tidak akan sama dengan Ibrahim. Pengorbanan Ibrahim besar, dia harus mengorbankan anaknya Ismail. Tapi saat ini kita akan dicoba oleh Allah dengan Ismail yang lain. Apa bentuknya? Jabatan. Apa bentuknya? Mungkin kekayaan. Ismail saat ini. Apa bentuknya? Mungkin anak kita sendiri. Dan itu semua menjadi cobaan yang nyata buat kita semua. Dan bagaimana kita bisa merefleksikan dalam kehidupan kita. Ngambil poin ini sehingga kita menjadi orang yang tetap tunduk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kisah Ibrahim ini kita mendapatkan satu ketertundukan. Ibrahim dan Ismail tunduk kepada Allah. Ada kesabaran. Dan yang ketiga adalah ada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya syariat korban ini kita bisa lihat di dalam Al-Maidah ayat 27 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatukubbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Rasulullah Muhammad, ceritakanlah dengan yang sebenar-benarnya, dengan yang sesungguh-sesungguhnya kisah dua anak Adam. Kisah dua anak Adam. Siapa dua anak Adam? Ada Qabil, ada Habil. Qabil terlahir kembar dengan Iklimah, Habil terlahir kembar dengan Labuda. Syariat berlaku dalam hukum, kalau pernikahan itu mesti harus tidak boleh saudara sama saudara. Maka dari Nabiullah Adam mengharapkan Qabil mendapatkan Labuda dan Habil mendapatkan Iklimah. Tapi Qabil merasa bahwa apa yang didapatkan itu tidak sesuai. Tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Tidak sesuai dengan keinginan. Tidak sesuai dengan nafsunya. Maka dia merasa tidak terima dengan kondisi itu. Wong itu kembaranku kok. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu. Maka diperintahkanlah mereka untuk berkorban. Siapa korban mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Disitulah nanti jawaban yang akan menjadikan sebagai panduan, yang dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Idz qarraba qurbanan fatukubbala min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ternyata bahwa korban-korban itu ada satu korban yang diterima oleh Allah, ada korban yang tidak diterima oleh Allah. Korbannya daripada Qabil tidak diterima oleh Allah, korbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah muncul adanya kedengkian mulai muncul pertama kali. Qala la aqtulannak. Apa kata Qabil? Saya tidak terima, saya akan membunuhmu. Sumpahnya, qala la aqtulannak, saya akan membunuhmu. Masya Allah. Ini bisa kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam hidup ini, semua adalah sudah ada tuntunan, semua sudah ada syariat, semua sudah ada lokasi, semua sudah ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah, digariskan oleh Allah dengan syariatnya. Jadi kalau ada rezeki yang diberikan kepada orang lain, kita tidak boleh untuk bisa bagaimana kita mengirikan atas rezeki itu. Sudah doakan aja seperti itu.
Sekali kita memberikan ungkapan atau kita justru menodai hati kita untuk tidak terima terhadap itu adalah sebuah penodaan yang sama persis. Maka ini pelajaran yang berharga. Qala la'aqtulannaka kata Qabil, aku akan membunuhmu. Itu iri pertama. Maka iri adalah menjadi sesuatu yang berbahaya. Orang yang menyimpan rasa iri dalam kehidupannya itu tidak akan pernah bahagia. Qabil tidak pernah merasa bahagia karena iri yang muncul di dalam kehidupannya. Iri yang selalu menyelimuti di dalam pikiran-pikirannya. Tapi apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Habil adiknya, justru lain. Kata Habil, qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Bahwa Allah itu menerima korbannya orang-orang yang bertakwa. Apa implementasi dari ketakwaan itu? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, kalau sudah dapat rezekinya itu, ya sudah ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itu terus ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah melihat lagi apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Jangankan kita sama orang lain, sama saudara yang dalam satu kandung bisa aja berbeda rezekinya. Itu setidaknya yang bisa kita ambil dalam pelajaran dalam korban anak-anak Ibrahim. Dan ini oleh Allah diperintahkannya, Muhammad ceritakan dengan yang sesungguh-sungguhnya. Ini cerita dua anak Adam ini yang berkorban. Ini bisa diambil pelajaran dalam kehidupan kita, dan kita mudah-mudahan tetap bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bisa menerima atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. La imbasatta ilayya yadaka litaktulani, jawab Habil. Qabil, jika engkau ingin menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, ma'ana bibasiti yada ilaika liaktulak, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Dan jawaban berikutnya yang indah adalah inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban luar biasa. Inilah identitas orang mukmin, identitas orang yang mutakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang iri, dia tidak akan membelas dengan keirian. Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab Habil, jika engkau ingin membunuhku, aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan menggerakkan tanganku itu untuk membunuhmu. Tapi ikhlas. Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi identitasnya seorang muttaqin, seorang yang tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita semua adalah mengambil pelajaran ini. Bagaimana ketika ada orang yang juga menyakiti kita dengan irinya dan sebagainya, doakan mereka. Berdoa untuk mereka mendapatkan kebaikan, maka akan membunuh rasa-rasa iri, membunuh rasa dendam di dalam diri kita, dan yang terjadi adalah Allah justru akan memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah dan akan digantikan oleh Allah yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil hikmah dari kisah-kisah korban Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Adam, dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah korban. Maka di sana tidak sekedar kita di dalam melaksanakan ibadah korban ini terjebak atau berhadapan hanya kultur-kultur keislaman yang hanya sibuk terhadap bagaimana kita mengumpulkan, menyembelih, dan kemudian membagi-bagikan, sibuk hanya di tingkat itu. Tapi jauh dari itu, mesti kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan, yaitu ada ketertundukan, ada kepasrahan, ada kesabaran. Itu yang perlu kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya juga menyampaikan, la yanalallahu luhuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah dalam korban ini, bukan dagingnya, bukan darahnya yang sampai kepada Allah. La yanalallahu luhuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan daripada kamu. Melaksanakan perintah Allah itu atas dasar takwa. Melaksanakan perintah Allah itu atas dasar pasrah kepada Allah.
melaksanakan perintah Allah itu atas dasar totalitas yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah ada niat berkorban atau kita ingin berkorban, jangan pernah berpikir, nanti kurang duitku, nanti ini kurang, nanti saya nggak bisa ini. Sudah laksanakan. Karena kalau kita berpikir dengan kita merasa bahwa kita akan sempit dengan kondisi kita, tentu akan menjadi iman. Maka korban itu pengorbanan. Korban itu adalah keberanian, pengorban itu adalah kekuatan. Dan itulah kita yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan itu. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Orang yang diberikan oleh Allah keluasan, man kana lahu sa'atun, orang diberikan keluasan oleh Allah, diberikan kecukupan, walam yudhahi, dan dia tidak mau berkorban, fala kribanna musallana, maka jangan pernah dia mendekati tempat sholatku. Itu artinya apa? Ini warning dari Rasulullah SAW agar kita ini bisa melaksanakan itu dengan totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi ritual yang bisa kita terjemahkan di dalam ibadah korban. Tentu bahwa pemaknaan tentang korban ini begitu sangat luas sekali, karena Al-Quran itu tidak pernah habis untuk kita gali, dan yang terpenting bukan hanya ritual yang memiliki aspek-aspek vertikal, tapi di situ ada horizontal. Kita bisa berbagi dalam hewan korban ini, bagaimana kita berbagi kepada sesama, kita berbagi kepada keluarga, kita berbahagia bersama. Itu bagian yang tidak terpisahkan. Bahkan bila perlu adalah siapapun yang kita lihat dia membutuhkan untuk kita memberikan kepada mereka, bagikan kepada mereka. Itulah hebatnya korban. Korban itu bisa dinikmati untuk diri sendiri, bisa dimiliki oleh keluarganya, bisa dinikmati oleh semua yang membutuhkan, fakir miskin, semua membutuhkan. Semua harus bahagia dengan korban ini. Inilah pengorbanan, bukan hanya untuk kita, tapi adalah sebenarnya pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhuma wala dima walakin yanalu taqwa minkum. Netizen, pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemaknaan terhadap korban sesuai dengan namanya, korban itu artinya adalah kedekatan. Jadi sesuatu atau jalan untuk mendekatkan diri kepada siapa? Tentu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti harus kita bawahi, dan yang selanjutnya adalah mesti kita laksanakan dengan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya karena Allah, tanpa ada keraguan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim, kita melaksanakan perintah Allah tanpa ada keraguan. Dan itu yang harus menghiasi kita semua sebagai pribadi-pribadi yang muslim, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang diberikan Allah, itu pun juga tanpa ada keraguan. Inilah korban yang bisa kita laksanakan bersama. Saya ucapkan selamat untuk berhari raya Idul Adha. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih saya mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jales Viva Jaya Mahe, mohon undur diri.